Perayaan Idul Adha yang dimaknai sebagai hari kurban yang jatuh tepat pada tanggal 17 Juni besok, nyatanya juga menjadi momen penting di kalangan selebritis. Semangat untuk berkurban dalam bentuk sedekah hewan untuk disembelih, membawa para selebritis menyiapkan sapi-sapi kurban terbaik. Salah satu jenis sapi unggulan dengan bobot tubuh super besar dan menghasilkan daging berkualitas tinggi ialah limosin. Sapi jenis inilah yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi incaran banyak orang, tak terkecuali Irfan Hakim. Tak tanggung-tanggung, Irfan memborong 6 ekor sapi dengan bobot 1 ton ke atas untuk disembelih di Hari Raya Idul Adha besok. Oke guys, lihat deh. Sini gue di antara sapi-sapi jumbo semuanya, seru banget. Makan, nak, makan sayang. Makan sayang. Makan, nak, sayang, makan. Oh iya, Condro Simo mau makannya. Mau? Oh, jangan aku mah makan aja langsung. Jadi insya Allah ada 7 sapi dewasa, kemudian ada 2 sapi mini, jadi ada 9 sapi di sini tuh. Dan tapi tidak semuanya dikurbankan karena ada 1 ekor buat tahun depan, insya Allah 2 ekor lainnya itu mah untuk dipelihara karena emang betina juga jenis kelaminnya. Jadi yang dikurbankan tuh totalnya sih ada 6, 2 punya teman-teman sama manajer juga. Yang lainnya ada yang buat keluarga besar gue, istri dan anak-anak, kan bisa buat 7 jiwa kan ya. Kemudian juga gue persembahkan juga ada beberapa karyawan, gue atasnamakan untuk mereka sama kakak-kakak kandung gue juga. Ya kan sapinya itu rata-rata 1 ton up rata-rata ya. Jadi kalau ngasih makan hewan itu harus 10% dari berat badannya. Berarti kalau ada yang si Condro Simo itu kan 1,2 ton. 1 hari aja 120 kilo, 1 hari 1 ekor. Yang gedenya kenapa gue selalu pengen mencari hewan sapi terbaik itu dan salah satunya adalah yang besar supaya yang kebagiannya banyak. Dan pas pisang gini tuh karena di luar ekspektasi kan kita ngitung kira-kira segini bungkus. Itu beneran gini, kok nggak habis-habis sampai sore nggak habis-habis itu nggak tahu ya keajaiban atau apa sebegini. Kok nggak habis-habis? Iya nih Pak, kok nggak habis-habis ya? Terus yang kebagian banyak banget dan itu tuh bikin bahagia. Sama seperti Irfan Hakim, Soimah pun diam-diam sudah punya sapi jagoan untuk Idul Adha nanti. Sapi berjenis Angus yang dahulunya dibeli dari Irfan Hakim pada tahun 2023 lalu itu, kini bobotnya tak kalah dengan sapi Condro Simo milik Irfan. Sapi yang diberi nama Kipli itu memiliki bobot tubuh mencapai 1 ton lebih loh pemirsa. Bahkan kabarnya, Soimah sendiri yang mengurus dan memberi makan Kipli. Gede banget udah gede tahun. nih. Tuh. Itu. Iya. 1000 up itu pasti. Iya beneran. Mm-mm. Ini 1 ton apa Kan- yang kemungkinan? Oh ya? Beneran Kan dulu dari kami sudah 87 apa ya? Iya dulu udah para Sekitar- iya. Berarti ini udah 1 9. ton nih kemungkinan nih. Membeli sapi kurban dengan menggelontorkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah bukan hal yang sulit bagi Atta Halilintar. Sebagai raja konten kreator, juga sosok yang dicitrakan artis sukses, membawa Atta ke sebuah peternakan sapi berkelas. Tak main-main, Atta pun disebut membidik sapi limosin berukuran jumbo dengan berat ditaksir 1 ton lebih. Saking begitu besar dan perkasa sapi tersebut, bobot tubuh Atta masih dirasa tidak ada apa-apanya ketika duduk di punggungnya. Masya Allah guys, di salah satu sapi di Ales Farm yang luar biasa banget, bentuknya lebar banget dan bener-bener ini jumbo banget guys. Di sini banyak banget tuh selain sapi-sapi limosin, sapi-sapi ini, tapi ini sapi ini apa ya? Menurutku mukanya lucu banget, terus dia kelihatannya anaknya ini kutu buku ya. Lucu tuh lihat ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, tuh kakinya guys. Gede banget guys. Masya Allah, semoga dia masuk surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semarak Hari Raya Idul Adha, semangat berkurban untuk menolong sesama tak hanya menjalar untuk umat muslim saja. Hari Raya Kurban juga menjadi potret toleransi bahwa untuk memberi bantuan bagi yang membutuhkan, siapapun bisa melakukan. Inilah yang terlihat ketika Hotman Paris bertandang ke Masjid An-Nikmah Cibubur. Bertemu Ustadz Dery Sulaiman, Hotman tak sekedar merajut silaturahmi, tapi juga membawa niat mulia menyerahkan bantuan sapi kurban untuk dipotong di Hari Raya Idul Adha mendatang. Datang menemui Pak Ustadz Dery Sulaiman untuk menyerahkan kurban sapi dari kami. Mudah-mudahan
berkenan untuk menerima Pak Ustadz. Barokah, insya Allah bermanfaat untuk saudara-saudara yang ada di sekitar masjid. Ya, dan ini amalan Bang Hotman dan Bang Ivan setiap tahun. Cuman baru tahun ini yang dipublish ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti, kalau pas ada waktu kita akan datang. Idul Adha menjadi keistimewaan tersendiri ketika di sudut manapun berdiri tenda-tenda atau lapak-lapak penjual hewan kurban. Sapi-sapi yang dijual di sana adalah sapi berkualitas, tapi yang paling banyak diburu adalah sapi limosin. Seperti tempat penjual hewan kurban milik Faisal yang selalu menyediakan sapi-sapi berkualitas. Namun di antara sapi kurban, limosin paling banyak diincar karena fisik yang lebih besar dan bisa menghasilkan daging lebih banyak. Kalau limosin itu kan berasal dari Perancis ya, terus di sini dikembangin dengan berbagai disilang-silang dan macam-macam, ada ongol, ada simental, terus macam-macam lah itu. Lah ini salah satunya yang silangan limosin dengan simental. Jadi kakinya besar, badannya bisa tinggi kayak limosin tapi kakinya besar. Dan ini baik untuk pertumbuhan daging. Gitu, di Indonesia luar biasa lah kalau untuk sapi limosin, dagingnya melebihi dari daging sapi-sapi yang lain. Limosin asli itu kayak ini Kak, di depan itu limosin asli. Kakinya lebih kecil. Kakinya lebih kecil, kalau ini silangan simental, bulunya lebih, kulitnya lebih tebal ya. Ini sudah ada silangannya. Ini kayak ini simental. Kalau ini pegon. Pegon itu silangan dengan sapi-sapi Jawa. Kayak gitu sih. Tuh, kalau yang itu sapi Jawa. Yang PO itu kayak ini PO. Tak hanya sapi limosin, sapi PO pun menjadi sapi incaran banyak orang karena bentuk tubuhnya yang tak kalah besar dari limosin. Perbedaannya hanya terletak pada kaki yang lebih besar dan lengkungan di belakang punggung. Yang juga membuat sapi ini cukup spesial, karakternya yang cukup jinak dan dapat ditunggangi. Kelebihan sapi PO ini buat ini loh Kak, tunggang ya, kita bisa tunggang, kita tarik deh, nah kita bisa tunggang gitu. Yang ditunggang yang PO aja? Rata-rata PO, rata-rata. Kalau limosin enggak? Limosin jarang ya Kak ya, gitu. Karena PO kakinya juga kuat kokoh. Dianggap sebagai sapi mahal karena nilainya yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta, otomatis perawatan sapi kurban pun berbeda dari hewan lain. Mulai dari perawatan fisik seperti dimandikan, kemudian diberikan makanan berkualitas, sapi-sapi kurban milik Faisal pun dicekoki dengan jamu untuk menambah nafsu makan dan stamina. Ini sebetulnya bonggol daun jagung ya, ini limbah dan biasanya kan dibuang atau dibakar lah. Kebetulan kita ini kan selalu memerlukan untuk pakan ternak dan ini bagus. Daun jagung ini proteinnya lebih tinggi kayaknya. Gitu. Dan sapi juga suka banget kalau daun jagung. Selain daun-daunan ada makanan basahnya gitu nggak? Kita menggunakan comboran kayak ini comboran. Comboran itu kita bikin sendiri ya. Ya. Selain makan, minum, perawatannya apa lagi Mas? Kita ada jamu, ada kunyit, ada madu, terus ada jahe, ada gula merah. Itu setiap hari? Enggak, itu biasanya seminggu sekali. Idul Adha atau Hari Raya Kurban juga mau tak mau identik dengan pesta daging bagi siapa saja. Kaya miskin menikmati suasana serupa. Namun, di antara sukacita itu, proses penyembelihan hewan kurban ternyata tidaklah mudah. Alat yang digunakan ialah golok khusus untuk menyembelih hewan kurban. Ada, pisau khususnya ada. Kalau pisau atau golok khusus itu tidak boleh digunakan untuk memotong pohon atau yang lainnya. Khusus untuk di leher saja. Mengapa demikian? Karena bajaknya berbeda, lalu nanti ketajamannya pun akan berkurang bahkan tumpul. Ini yang saya gunakan, ukurannya 30 cm. Biasanya saya gunakan untuk bobotan 350, 300 ke bawah juga bisa. Ini untuk sapi jenis Bali, limosin, tergantung yakinnya diri kita gitu. Tapi kalau misalkan kurang yakin, maka saya menggunakan yang lebih panjang. Contohnya ini. Karena tingkat besarnya hewan itu berbeda-beda pada saat di lehernya. Nah, ini adalah kurang lebih 33 cm. Ini 30 cm dan ini paling untuk kambing-kambingnya aja. Saya gunakan 25 cm, 20 cm, bahkan 15 cm pun saya gunakan. Proses penyembelihan hewan kurban dianggap sebagai proses yang cukup sakral.
Selain dibacakan doa terlebih dahulu, sapi yang disembelih pun harus mengarah ke kiblat. Sementara teknik menyembelih hewan kurban pun dilakukan dengan cara khusus agar tidak menyiksa hewan kurban. Yang pertama kita lakukan sebagai seorang penyembelih adalah ijab qabul kepada panitia. Lalu membaca doa-doa yang memang khusus untuk kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibaringkan hewan itu ya ke arah kiblat, semuanya diikat. Teknik-tekniknya ya sama seperti yang lainnya gitu. Namun saya lebih suka teknik tarik. Kenapa saya menggunakan teknik tarik? Karena dua urat nadi dan hulkum ini akan putus begitu cepat bila dilakukan dengan baik. Tapi ada orang yang dorong, ya silahkan. Yang penting dua urat nadi dan penapasan ini, kerongkongan ini putus dengan baik. Karena apabila salah satu tidak putus maka tidak sah. Saya biasa menyembelih itu hewan sudah kiblat, ya sudah kiblat, tangan saya setengah dari palanya, dari lehernya, seperti ini. Ada yang seperti ini, silahkan. Ada yang mau dorong, silahkan. Senyamannya aja. Hari Raya Kurban adalah sebuah kisah dan permenungan. Pengorbanan dan keikhlasan manusia menjadi sarana penting untuk mendapatkan pahala dan ketakwaannya. Lantas, makna inikah yang dikejar para selebritis dengan mengorbankan hewan kurban berkualitas dan mahal? Ataukah hanya sekedar memoleskan citra di depan banyak orang? Jadi ya kita punya hati lah, akal, pikiran, perasaan untuk adil kepada Allah. Kalau emang punya, kenapa enggak? Yang lebih gede, lebih mahal, lebih bagus, yang terbaik gitu. Kecuali emang nggak punya, ya seadanya. Akan pahalanya sendiri tuh gedenya minta ampun lah. Fasholli li rabbika wanhar, di surah Al-Kautsar kan kita diperintahkan kemudian salat dan memotong hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima insyaallah. Pada akhirnya, pahala bukan diukur dari jumlah yang diberi, melainkan niat dan keikhlasan kita. Lalu bagaimana dengan grup band P Project yang tetap solid di tengah meredupnya nama besar mereka? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.